Berubah alamnya yang disebut namanya yaumul akhir, hari akhir. Hari akhirat. Yang namanya akhir ya sudah. Sudah, itu akhir total sudah. Nah, tidak ada lagi kematian setelah itu. Dimulai dari apa tadi ya? Hari kebangkitan. Yaumul ba'tsi namanya. Tutut, kata malaikat Israfil bunyi trompet, bangkit kita. Ketika manusia itu bangkit, ibu-ibu, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. 3 golongan. Golongan pertama jasadnya manusia. Badannya utuh manusia, bercahaya karena bekas wudhu nih ya. Dan juga diberikan pakaian kebesaran yang Allah datangkan dari surga. Siapa mereka itu? Ada 4 golongan. Para anbiya, mursalin, syuhada, dan salihin. Lah kita ini bukan nabi, bukan rasul. Mati syahid perang sabilillah belum tentu juga. Tapi kita bisa ngambil poin yang keempat. Apa itu? Termasuk orang saleh. Orang saleh itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Saleh, orang baik. Maka ini masuk di golongan yang badannya manusia, bercahaya, Allah berikan pakaian. Yang pertama. Yang kedua adalah bangkit dari alam kubur itu jasadnya manusia, telanjang tapi tidak telanjang. Dan pada umumnya manusia di kelompok kedua ini. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia jasadnya telanjang tapi tidak telanjang. Loh, kenapa telanjang? Karena memang tidak ada satu helai benang pun yang menempel di badan. Kenapa dikatakan tidak telanjang? Karena aurat kita itu tertutup dengan rambut, bulu, kulit, kuku yang pernah terpotong atau terkelupas ketika hidup di dunia ini. Jadi kita tuh nggak bisa saling lihat-lihatan, si anu begini, si anu, nggak bisa. Coba bayangkan, kalau seandainya ada orang dari lahir sampai mati nggak pernah motong bulu ari-ari. Kira-kira panjangnya bulu itu sampai mana sudah? Ke tanah sudah mungkin, lebih mungkin. Dari lahir sampai meninggal, ibu-ibu umpama nggak pernah potong rambut. Berapa panjangnya itu? Panjang. Dari lahir sampai meninggal nggak pernah memotong bulu ketiak, nggak pernah motong kuku. Kalau laki-laki nggak pernah motong jenggot atau kumis, kira-kira berapa panjangnya itu? Nggak karuan sudah. Nah, itu potongan kuku, potongan rambut, potongan bulu itu ibu-ibu nanti di akhirat dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Kembalikan. Kenapa ya? Untuk jadi saksi. Ini kalau kita punya rambut, punya ketiak itu, bulu ketiak, bulu ari-ari, kita bawa ke tempat baik. Hadir di majelis begini nih. Dia jadi saksi itu. Jadi saksi. Makanya kan kita kalau mau tahallul itu kapan? Setelah sa'i yang ke-7 baru tahallul. Saya kalau bawa jamaah itu, terutama bapak-bapak, saya bilang nanti gundul ya. Kapan gundulnya? Nanti umrah terakhir. Kalau saya umrah kan biasa sampai 5 kali tuh. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya sudah seadanya. Nah, nanti tak tanya berapa kali mau umrah? Sekuatnya katanya dia, ya sudah sekuatnya. 3 kali, 4 kali, yang kelima kali sanggup, nggak kuat lagi katanya. Sudah mau terlepas kaki rasanya. Ya sudah, yang keempat kali itu baru gundul. Untuk apa? Supaya rangkaian ibadah itu rangkaian umrah, salat kita di Masjidil Haram itu masuk di rambut kita, di kulit kita, baru kita gundul. Setelah kita gundul, buang di Mekah situ rambut tadi. Nah, kalau saya di Madinah, saya potong kuku, saya buang di kuburan Baqi'. Atau saya ke Mekah itu saya taruh di kuburan Ma'la. Mana kuburan? Masuk situ. Supaya apa? Supaya nanti bangkit, rambut, kuku itu ketika dia bangkit bersama orang-orang Ma'la, bersama orang-orang Baqi'.
Di Ma'la itu banyak sahabat, ada istri Nabi Muhammad, ada ulama banyak. Di Madinah sahabat banyak, ribuan sahabat di situ, istri Nabi banyak di situ, anak-anak Nabi banyak di situ. Nah, jadi ketika bangkit rambut bulu ini, nah sama-sama dia. Nah, jadi yang keempat, yang kedua ini manusia telanjang tapi tidak telanjang, dikumpulkan, dikembalikan ke bulu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu orang Bahari itu nyarankan kalau kita tuh mau motong kuku, motong rambut, sebelum dipotong kita wudu. Supaya apa ya? Potongan kuku ini dia dalam keadaan suci. Nanti kalau dia datang ke kita, dia bersuci tuh. Itu yang cahaya, bercahaya. Bercahaya bekas wudu. Nah, itu golongan kedua. Golongan yang ketiga, orang bangkit dari kubur, jasadnya itu berubah jadi binatang. Nah, kenapa jadi binatang? Karena sifatnya waktu di dunia kayak binatang. Ada yang jadi monyet, berarti apa ya Neo? Hah? Kalau monyet berapa ya tuh? Serakah kah? Serakah. Ada yang jadi babi. Apa sifat babi itu? Rakus. Nah, ada yang jadi anjing, menggonggong aja. Wah, menggonggong. Hah? Ada yang jadi macan, bekelahi aja gawiannya. Hendak jadi raja aja nang paiyanya. Ya, ada yang jadi ular. Kenapa jadi ular? Mulutnya berbisa. Kalau ngomong tuh gibah, gosip aja kerjaannya. Bahkan kalau sudah ngomong tuh nggak lagi pakai tunjuk tangan, pakai mata. Kadang-kadang mulut. Yang dahsyatnya semakin pelan bicaranya, semakin ramai. Wih, kalau semakin pelan ada suara itu berarti semakin dahsyat ceritanya itu. Ya, itu ular itu. Ular itu kan makanya disebut apa ya? Berbisa. Lidahnya itu berdua, belah dua. Jadi orang yang suka menggibah, gosip itu bisa jadi keluar dari kubur jadi ular. Nah, jadi hati-hati yang suka gosip, suka ngerumpi. Di sini nggak ada, di sana. Di sini nggak ada beda. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua ya. Nah itu tuh yang ketiga, jadi ular nih, jadi binatang keluar. Nah, kalau yang ketiga ini sudah pasti neraka sudah. Nah kita kembali. Jadi alam yang kelima diawali dari hari kebangkitan. Bangkit sudah. Habis hari kebangkitan, Yaumul Ba'tsi, masuk yang kedua, Yaumul Hasyr. Hari penghalauan, dihalau kita semuanya. Yang dari Pasar Baru, Gunung Sahari, Gunung Pasar Baru, keluaran di kubur. Berjalan semuanya. Kemana? Kepada masyar. Yang meninggal di laut itu dimakan hiu. Keluar dia dari laut itu, saya keluar dia. Ya, keluaran semuanya. Yang meninggal di hutan, keluaran. Kemana menuju? Ke padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu ada yang mengatakan adalah di padang Arafah yang ada di Mekah sana waktu berhaji. Tapi pendapat yang kuat ada yang mengatakan, ya pendapat yang kedua, ini kata ulama yang paling kuat, padang mahsyar itu nanti kumpulnya di Masjidil Aqsa, Palestina. Kenapa? Karena waktu malam Isra dan Mi'raj, Nabi dan Rasul berkumpul semuanya di situ. Nah, jadi ada dua versi. Kalau kita kan banyak mendengar di mana ya? Di padang Arafah. Tapi ada riwayat dan ini lebih kuat daripada yang pertama. Apa itu? Di Masjidil Aqsa, Palestina. Terkumpul semua di situ. Arwah dan jasad jadi satu. Jadi nanti ketika Israfil itu niup trompet yang kedua, begitukah bunyinya? Udah tahu Pak. Pintu Illiyin dibuka. Pintu Sijjin dibuka. Tung, keluar semua arwah-arwah tadi. Arwah baik, arwah jahat keluar. Kemana dia? Berterbangan, mencari jasadnya masing-masing. Cok. Masuk ke sulbi tadi. Sulbi itu keluar daging, keluar tulang, keluar urat. Cok, jadi jasad nih. Baru masuk rohnya tadi. Cok, hidup lagi dah. Itu yang tadi kita hari kebangkitan.
menyala semuanya, hidup, baru ke padang mahsyar, kumpul di padang mahsyar. Ngapain di situ? Bagi raport. Ya, pertanggungjawaban, yaumul hisab, yaumul mizan. Hisab itu hari penghitungan, yaumul mizan hari penimbangan. Apa bedanya hisab dengan timbangan tuh? Nah, ini kalau bahasa enaknya supaya paham. Ya, kalau hisab itu dihitung, kalau mizan ditimbang. Nah, gimana contohnya gini ya? Ada orang nanam padi. Tanam padi dari kecil sampai hijau sampai menguning, kemudian itu panen, ya enggak? Setelah panen jadi apa dulu dia? Jadi padi. Jadi orang kita jadi apa? Gabah. Gabah. Bisa dimakan itu? Belum. Nah, gabah itu tuh, itu masih berbentuk amal, belum jadi lagi. Maksudnya masih belum lagi. Lalu dihisap itu bahasa kitanya gabah tadi dimasukkan di mesin, digiling, penggilingan, dicot, lalu terbagi dua. Apa yang terbagi dua tuh? Yang satu jadi beras, yang satu jadi, nah bingung sudah? Dadak, ya enggak? Yang satu ke kanan, yang ke bawah jadi beras, yang ringan jadi dedak. Nah, kalau bahasanya supaya paham, yaumul hisab tuh begitu tuh. Dihisab yang mana amal baik, yang mana amal buruk. Didedak, dimasukkan penggilingan dulu. Kemudian yaumul mizan, ditimbang beratan beraskah, beratan dadak. Kalau beratan dadak berarti amal buruknya banyak tuh, gagal panen tuh. Ya, gagal panen, dada berasnya. Tapi kalau berasnya banyak, dadaknya sedikit, berarti banyak amal baiknya. Berhasil ya. Ya enggak? Nah, begitu tuh namanya yaumul mizan. Ditimbang sudah beratan mana ini. Nah, supaya paham nih perbedaannya yaumul hisab dengan yaumul mizan, hari penghitungan dengan hari penimbangan. Setelah selesai bagi raport, bagi ijazah. Oh, di situ nangis. Raportnya banyak merah. Ada yang bergembira. Oh, masya Allah nilainya 910, 910. Orang membagi. Ketika orang itu mendapatkan buku tadi, terbagi 3 cara mengambilnya. Ada orang mengambil dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan bilyadil yumna, dengan tangan kanan. Kalau dengan tangan kanan, surga berarti di orang ini. Yang kedua, ada orang mengambil dengan tangan kiri. Neraka dia. Tapi mungkin gak kekal, cuman mampir dulu di neraka. Masa tahanan. Ya, selama berapa tahun ditahan di situ. Nah, yang parah tangan kiri tapi lewat belakang. Min wara'i dhahri. Ada yang mengatakan Allah ciptakan ini dia punya kuku panjang tapi terbuat dari besi tembaga. Membara, dia bolong, dia punya dada. Tembus sampai ke belakang. Baru dikasih kitabnya tadi. Min wara'i dhahri, na'udzubillahi min dzalik. Orang yang seperti ini kalau ibarat kata masuk penjara, hukuman mati sudah. Ya, kalau yang seumur hidup atau hukuman mati. Alias orang ini selama-lamanya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, panjang itu prosesnya. 1 hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Nah, setelah itu baru pembagian syafaat. Umatku, ternyata kata Nabi, ada yang masuk neraka. Dadaknya lebih banyak daripada berasnya. Kata Nabi, sini dadakmu. Bahasa kitanya nih ya, dadakmu sini. Jangan dibuang, masuk dijadikan makanan itik, makanan ayam. Akhirnya nggak dibuang biasa. Alias dimaafkan sama Nabi. Sini kata Nabi, aku kasih syafaat. Masuk surga, jangan mampir-mampir neraka. Masuk. Nah, yang tadi angkanya 3, 5 dirubah sama Nabi jadi 9. Nabi minta, ya Allah umatku ini. Memang dia jahat dulu ya Allah. Cuman waktu ada maulid, dia nyumbang telur sebiji. Nyumbang telur sebiji, sudah kata Nabi. Jadi, ini memang dulu ya Allah jahat, tapi waktu itu dia hadir maulid, itu pun cuma tidur. Ketika bangun waktu orang babagi berebut hintalu, hanyar bangun. Ada kebaikannya.
Bahasa kitanya supaya paham nih ya. Diberikan syafaat sama Nabi. Alhamdulillah. Nah, baru minum telaga Al-Kautsar. Minum telaga Al-Kautsar. Pokoknya begitulah ya, bolak-balik saja. Setelah minum itu nggak ada lagi haus. Siapa yang minum telaga Al-Kautsar nggak ada haus selama-lamanya. Lalu menuju yang terakhir. Menuju proses sebelum ke surga terakhir. Apa itu? Shirathul Mustaqim. Orang semuanya lewat di situ. Cuman lewatnya bermacam-macam. Ada yang merangkak, ada yang tiharap, ada yang bergelantungan. Apalagi ada yang berjalan, ada yang lari, ada yang naik kendaraan. Kalau yang naik kendaraan ini yang berkorban. Ya, berkorban, yang kurban kambing, kurban sapi itu. Naik dia. Tapi nanti bukan jadi kambing biasa, nanti kambingnya berubah jadi emas, matanya berlian. Sapi juga begitu. Mungkin di dunia berpikir, wah katanya sapi itu 7 orang, kira-kira muat gak dinaikin 7 orang? Tenang aja, nanti sapinya berpanjang lihatnya begitu, muat 7 orang. Ya. Di bawahnya neraka. Jadi kalau ibarat kata ini padang mahsyar, ini surga, nah ini Shirathul Mustaqim nih. Di bawahnya neraka. Ada yang orang selangkah baru jatuh, ditarik. 2 langkah jatuh. Ada yang sudah mau sampai ujung, ditarik sama gancu ini, masuk neraka. Tapi yang selamat, ujungnya surga sudah. Nah, yang untung itu menjadi Shirathul Mustaqim terbang. Atau secepat kilat, sampai sudah di ujung surga. Di ujung sudah. Nabi nungguin kita berataan. Surga itu nggak boleh dimasukin sama umat siapapun juga, nggak boleh. Umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi siapa, kumpul dulu di barisan situ, nggak boleh masuk. Nah, umat Nabi Muhammad duluan masuk. Kata Nabi Muhammad, ayo aku potong pita, bahasa kita, dipotong pita. Nabi masuk supaya resmi ini menandakan. Tapi langsung Nabi masuk kacir ke dalam surga. Enggak, Nabi nunggu di depan pintu surga. Nungguin siapa? Nungguin kita. Ayo cepat sini ini. Ini yang tadi dadak banyak Kak. Sudah enggak apa-apa, sudah sini, masuk. Sudah. Masuk surga berataan. Nah, itu yang terakhir. Jadi alam akhir itu panjang lagi. Jadi kita ini ibu-ibu masih panjang perjalanan. Enggak tahu berapa lama lagi kita, panjang banget perjalanan. Nah, karena perjalanan itu panjang, maka bawalah bekal yang banyak. Apa bekal yang banyak? Pahala banyak-banyak. Jangan dosa nang dibawa. Kalau bawa dosa, apa gunanya? Nah, carilah kita cari pahala banyak-banyak untuk bekal perjalanan menuju akhirat. Nah, kita sekarang baru 3 alam di sini. Masih ada 2 lagi. Siapakah berdahulu yang keempat nanti ya? Alam kubur, alam barzah. Kemudian nanti menuju alam akhirat. Nanti terkumpul beratan. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, cukup dulu ya. Saya ini harus mesti pulang karena di pesantren ini ada acara besar, yaitu acara perkemahan pramuka. Banyak pesantren-pesantren, sekolah-sekolah mengirimkan mereka punya anggota pramuka. Itu kurang lebih 350 sampai 400 orang yang hadir. Jadi banyak sekali, bermalam 1 malam. Jadi berkemah di sana. Ya, cukup sekian dulu. Insyaallah kita bertemu di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam. Kemarin itu lolos dari sakit, hampir diopname. Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.